Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 88 ayat 10. Sekali lagi, Mazmur 88 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dan kita akan terima setiap pesan dan berkat Tuhan dari Renungan 79 kita. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu, Mazmur ini merupakan nyanyian pengajaran dari Heman, orang Ezrahi yang kemudian menjadi Mazmur Bani Korah atau dinyanyikan oleh Bani Korah, yang dimana Bani Korah ini adalah kelompok paduan suara dan pemusik di bait suci pada masa Raja Daud. Jadi ini adalah memang tugas dan pelayanan dari Bani Korah. Kemudian Bani Korah ini menyanyikan Mazmur dari Heman. Dalam Mazmur ini Heman mengungkapkan penderitaan dan kesedihannya kepada Tuhan. Pada saat itu Heman seperti merasa terasing dan ditinggalkan oleh Tuhan, seperti orang yang kemudian sangat kesepian, bahkan seperti sudah mati. Heman merasa ditinggalkan oleh teman-temannya dan kemudian seperti hidup di dalam kegelapan. Namun meskipun demikian Bapak Ibu, Heman ini tetap berdoa, tetap berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya Mazmur ini kemudian menggambarkan perasaan putus asa dan kesepian, namun juga menunjukkan kepercayaan dan keyakinan Heman kepada Tuhan, meskipun dia sedang berada di dalam masa yang sulit pada saat itu. Nah, itulah sedikit observasi yang kita bisa temukan dari pasal ini. Kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur ini? Sekali lagi, jika kita memperhatikan Mazmur ini, isi utamanya itu adalah satu doa dan permohonan yang jujur, yang penuh dengan keterbukaan, di mana ada rasa putusasaan dari seseorang yang menderita. Dengan emosi yang tentunya juga campur aduk ya, dengan ada sedih, ada takut, ada bingung, ada gelisah ya. Namun disertai dengan kejujuran dan juga keterbukaan di hadapan Tuhan. Dan keputusasaan di sini ya yang dimiliki oleh si pemazmur, di dalam keputusasaannya sekalipun si pemazmur ini tetap berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan dan seperti mempertanyakan dan mencari-cari di mana keberadaan Tuhan pada saat penderitaannya. Namun Bapak Ibu, jika kita melihat Mazmur ini, walaupun isinya sudah sangat penuh dengan penderitaan, kesepian, ya kemudian mencari-cari keberadaan Tuhan, ya kita berharapnya ujung dari Mazmur ini adalah ujung yang baik, atau ujungnya akhirnya si pemazmur kemudian mendapat kelegaan dan mungkin bertemu dengan Tuhan dan sebagainya. Mungkin itu harapan kita yang kita bisa bayangkan dari akhir Mazmur ini. Namun ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Meskipun sudah penuh dengan keputusasaan, Mazmur ini kemudian ternyata isinya ya tidak berakhir dengan jawaban atau kemudian solusi dari Tuhan, melainkan berisikan pertanyaan ya, dan kemudian refleksi atau perenungan untuk setiap pribadi yang membaca Mazmur ini, termasuk kita, tentang penderitaan dan juga kehadiran atau keberadaan Tuhan. Namun meskipun berisikan dengan mazmur-mazmur yang bertemakan keputusasaan, ya kesepian dan sebagainya, namun mazmur ini tetap merupakan bentuk doa dan ungkapan iman kepada Tuhan. Karena mengapa Bapak Ibu? Karena si pemazmur ini meskipun merasa ditinggalkan saat sedang dalam penderitaan, tetapi dia tetap mencari Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi judul kita, renungan kita pada hari ini, yaitu tetap. Disinilah si pemazmur ini tetap mencari Tuhan.
dan kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dengan terbuka dan dengan keyakinan bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongannya, bahwa Tuhanlah yang akan menjadi keselamatan bagi dia dan penghiburan bagi dirinya. Walaupun mungkin saat itu dia sedang menderita, rasanya dia seorang diri, dan mungkin rasanya seperti tidak ada tanda-tanda kehadiran Tuhan. Tetapi si pemazmur tetap, dia memilih untuk tetap percaya, tetap berseru, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita dari Mazmur ini. Mari kita juga memiliki sikap dan prinsip yang sama dengan pemazmur ini. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan memang percaya kepada Tuhan tidak kemudian secara otomatis membuat orang yang beriman atau kita yang percaya Kristus ini terhindar dari masalah, terhindar dari penderitaan, sakit penyakit, terpuruk secara ekonomi dan sebagainya. Itu tentunya tidak kemudian secara otomatis melepaskan kita dari hal-hal tersebut. Hal-hal tadi, masalah-masalah tadi tetap akan kita alami dalam kehidupan kita. Namun kemudian yang menjadi pembedanya Bapak Ibu adalah bagaimana respon kita dan kemudian cara pandang orang Kristen. Cara pandang dan respon orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tentunya ada perbedaan orang yang mengenal Kristus, yang dekat Kristus dengan yang tidak. Orang yang tidak dekat Kristus mungkin saat menghadapi masalah, penderitaan, kesusahan dalam hidupnya bisa saja mengeluh, kemudian emosi dan pada akhirnya diluapkan melalui tindakan yang jahat. Tetapi orang yang percaya, kita orang yang dekat Kristus harusnya kita berbeda. Yaitu dengan kita kemudian semakin percaya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan dan tetap dapat mengendalikan diri, berbuat baik, berbuat benar walaupun sedang dalam masalah. Itu yang harusnya menjadi respon dan sikap orang yang percaya kepada Kristus saat sedang di dalam masalah. Oleh sebab itu inilah yang menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Walaupun sedang berada dalam penderitaan, sikap seperti pemazmur ini patut kita teladani, yaitu tetap apa Bapak Ibu? Yang pertama, tetap mencurahkan isi hati dengan jujur dan terbuka kepada Tuhan. Kalau memang lagi sedang susah, berseru kepada Tuhan, saya sedang susah, minta pertolongan. Dan kemudian yaitu tetap mencari Tuhan. Berseru terus kepada Tuhan, memohon, berdoa, meminta bantuan Tuhan. Pokoknya tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kita. Dengan penderitaan yang kita alami, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, bukannya menjauh. Apalagi kemudian kecewa dan marah terhadap Tuhan atas apa yang sedang menimpa kehidupan kita. Tentunya kita tidak akan mendapat kekuatan dari hal tersebut. Tetapi percayalah Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, saat kita tetap mencari Tuhan, akan ada hal luar biasa terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28 saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Dan kemudian ada satu ayat lagi, masih di dalam Roma 8 ayat 28, tapi saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal, sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Nah, ini ayat yang kembali menguatkan kita Bapak Ibu. Segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Dan itu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sudah rencanakan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau menjadi pribadi yang tetap percaya, tetap mengiring Tuhan, tetap berseru dan berharap hanya kepada Tuhan, apapun kondisi dan situasi keadaan yang kita alami. Ini adalah bagian kita untuk tetap percaya, tetap berharap. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mungkin penderitaan yang kita alami merupakan bagian dari teguran Tuhan atas kesalahan kita di hadapannya, maka kita pun juga harus tetap menghadapinya Bapak Ibu.
Namun kita kemudian harus segera sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan berbelas kasihan, mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Tuhan itu selalu ada Bapak Ibu ya, dia tidak pernah hilang atau dia tidak pernah pergi jauh dan kemudian tidak kembali. Tetapi dia selalu ada, dia tetap ada, asalkan kita pun tetap setia mengiring dia, maka dia pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa aplikasinya bagi kehidupan kita Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan dalam ketetapan hati kita untuk mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam segala situasi? Yang pertama, kita harus terus beribadah, menyembah Tuhan. Kita harus terus memberi diri terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan, terus melakukan kebenaran firman Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, dan terus memegang erat iman terhadap Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan hal ini harus kita lakukan terus-menerus dan juga harus tetap dilakukan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk memiliki ketetapan hati, selama-lamanya tetap berseru, percaya, berharap hanya kepada Tuhan apapun kondisi dan situasi yang kami alami. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya keluarga GPD LSAD Magelang tekun dalam berdoa, meminta dan akan diberikan, mencari dan akan mendapat, mengetok dan pintu dibukakan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.